Aku diserang habis sama buzzer. Aku diserang habis sama buzzer. Terus Bu Sri Mulyani, dari kemarin udah gitu, tapi karena waktu itu kalian dibutakan oleh cinta. Pasti MPR, DPR, dan lain sebagainya bikin mekanisme sedemikian sehingga Gibran tidak naik. Aku punya firasat itu. Bukan aku mengecilkan Gibran. Tapi kalau pakai Ultraman nggak apa-apa. Gimana menurut Win? Pelantikan anggota DPR, ada Ultraman. Nah, Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngatiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Kita sambut Bung Sujiwo Tejo. siap. Salam Pancasila dulu, Bang. Ya, salam Pancasila, salam Salam janji. Matur suwun sudah ya. mau. Aku agak takut ngomong salam Pancasila, kecuali aja. Karena bagi aku Pancasila itu nggak ada. Gitu. Sing ono jenenge, yang ada namanya, yang ada gambarnya, yang ada teks-teksnya, tapi Pancasilanya sendiri nggak ada. Makanya aku bingung Win gitu loh kalau negara Pancasila. Ya sorry, tolong koreksi kalian semua. Bagi aku Pancasila itu yang ada cuma namanya, gambarnya, teksnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi wujud kenyataannya dalam hidup sehari-hari aku nggak kerasa. Gitu loh. Itu aja. Jadi mungkin Win tadi bilang salam Pancasila, berharap Pancasila akan ada lagi nanti gitu loh. Kalau aku sebenarnya salam Pancasila itu karena sama dengan apa ini ya pakai kopiah itu ya. Hmm. Kepingin Kopiah ini yang mempopulerkan Bung Karno. Jadi dulu lambangnya Muslim, tapi terus jadi lambang Melayu, terus jadi lambang nasionalis. iya, Nah, gitu. karena kebetulan aku juga punya banyak beberapa temen gitu ya dari Timur Tengah, Maghribi itu. Hmm. Tahu kalau pakai ini tuh pasti orang Hmm. Indonesia gitu. Ya. Jadi Di enggak Timur Tengah kadang-kadang Indonesia disebut Jawi. Orang Jawi. iya. Tapi kalau pakai Ultraman nggak apa-apa. Nggak pakai kopiah kan? Jadi gimana menurut Win? Pelantikan anggota DPR ada Ultraman. Nah, aku ganti nanya sekarang biar nggak ditanya terus itu. Kan nggak pakai kopiah. Padahal kopiah itu busana resmi, pakaian resmi, lambang simbol nasionalis. Coba. Kalau disepakati sebagai sebuah nilai yang itu pantas untuk acara kenegaraan ya monggo-monggo ya. Masalahnya pantas apa enggak itu untuk sebagai sebuah acara yang kenegaraan. Aku juga nggak tahu. Ya bahkan menyepakati hal yang kayak gitu aja kita kan masih belum ada gitu. Itu kan kayaknya hanya Kabarnya yang pakai Ultraman itu karena janjinya waktu kampanye nanti kalau kepilih, berarti ya kita hormati menepati janji. Timbang jadi presiden tapi nggak menepati janji, presiden mau wapres. ya wapres Ya, atau apapun lah. jangan dicampur lah Eh, itu nanti ada yang marah soalnya. Oke, kan mending jadi anggota DPR yang nggak pakai kopiah tapi menepati janji. Yaitu nek aku kepilih pakai Ultraman, bener kan? Gitu. Bisa ditagih ke siapa itu nanti ya kira-kira ya. Ya ditagih ke Pegadaian. Pegadaian sekarang musim lagi kan gitu. Banyak jawatan bapak Pegadaian swasta yang aku lihat. Dan para anggota DPR yang kepilih banyak juga yang menggadaikan itunya kan SK-nya kan ke Pegadaian berita Di sebulan yang lalu. Malang itu di Iya, komunitas saya katanya sudah terverifikasi 80% di Pegadaian. dari seluruh yang terpilih itu. Ya nggak apa-apa. Makanya ditagih ke siapa? Ditagih ke Pegadaian. Bung, Yap. terus terang aku merasa butuh meluapkan dulu banyak ini dulu, banyak kegelisahan mumpung ada sampean yang dulu meracuni kami tahun 99 di Taman Budaya di Malang itu. Bahwa Indonesia harusnya dengan peluang reformasi itu ya kita bisa lagi kemudian memaknai budaya di ruang masyarakat itu menjadi hal yang lebih utama. Kalau sebelumnya kekuasaan itu menjadi yang sangat dominan, maka nilai budaya saat itu mestinya terbuka. Tapi kan kemudian rasanya tidak ada yang signifikan setelah itu kemudian yang bisa mengawal kita untuk mengembalikan nilai-nilai budaya kita. Bahkan kita itu pun juga waktu itu juga sangat cair, tidak lagi belum terdefinisikan
kita itu Indonesia, kita itu Jawa, kita itu ya tadi Bung bilang Pancasila itu belum ada wujudnya, itu kan juga bagian dari narasi itu. Sebenarnya kita itu hingga kemudian hari ini saya merasa gara-gara kemudian gagalnya kemudian mainstreamkan budaya di ruang publik itu 25 tahun berikutnya sekarang ini kita memanen hasilnya ini. Banyak hal yang mestinya itu adalah menjadi semacam keberhasilan setelah 25 tahun reformasi, sekarang malah kayaknya balik ke titik nol lagi. Korupsi mulai merajalela, KPK yang dibentuk dengan kemudian susah payah seperti itu hari ini jadi alat kekuasaan. Namanya demokrasi dan hukum mengikuti kemauan satu keluarga, itu kan nggak ada bedanya dengan nah mana aktivitas kemajuan-kemajuan politiknya, mana kemajuan-kemajuan hukumnya, itu kan nggak ada sama sekali. Dan ini bagi saya jawabannya ya simpel, karena sampean saat itu gak mendetilkan kemudian peta jalan sebenarnya gimana memainstreamkan budaya itu menjadi semacam tonggak. Hari ini misalnya ya, ada yang satu yang paling aku gemes dari para praktisi hukum, yang namanya kalau di hukum itu etika dan moral itu adalah hukum aturan tertinggi, bukan hukuman formalnya. Nggak ada ketika hari ini kemudian kemarin pelanggaran etika, pelanggaran moral itu terjadi begitu kasat mata, bisa diapa-apakan itu. Karena memang nilai-nilai yang mendasari etika dan moral itu, bahwa kemudian masyarakat mengambil budaya yang begitu tinggi, itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak dilakukan lagi. Tanggapan-tanggapan wayang yang mengajarkan bagaimana tindakan yang beretika, mungkin Bung Tejo masih eksis di Jawa Pos dengan tanggapan wayang, tapi kan di masyarakat itu kan tidak serame dulu gitu, tidak yang rame ya tontonan drakor, yang rame ya sinetron. Meracau, sorry, tapi pertanyaan konkretnya gini, kemarin tuh gemes banget ketika setelah Jokowi begitu rame dikecam mahasiswa dan masyarakat di isu 22 Agustus itu, dan dihidupkan nama kecilnya yang katanya nama pembawa sial Mulyono, kemudian ada anaknya yang nomor 2 ketahuan naik pesawat yang itu disediakan oleh partner bisnisnya kakaknya, kemudian pulang bangga pakai kaos Putra Mulyono. Ini artinya gimana ini cara memahaminya ini kalau ini kita nggak ngupas faktor budayanya ini. Ini kan bukan fenomena politik, ini memaknainya gimana, Bung? Apa kita benar-benar sudah nggak punya budaya lagi ya? Wah, gawat. Nggak, balik lagi ke soal Pancasila. Iya, iya. Bagi aku sampai sekarang namanya nggak ada. Kalau Pancasila itu ada, tambang dikelola dengan benar, dan kalau tambang dikelola dengan benar, seperti kata Pak Mahfud, MD waktu masih aktif di Menko Polhukam, nek tambang dan lain-lain dikelola benar, aku kue kabeh, kita semua per bulan itu dapat gaji minimal 20 juta. Kayak Arab Saudi gitu ya. Per bulan, per bulan kita dapat 20 juta. Kalau tambang dikelola secara Pancasila. Artinya dan tanah-tanah tidak dikuasai. Tanah itu kan sangat penting. Makanya ada bilang omong kosong kita ngomong reformasi tanpa reformasi agraria. Sampai kan juga konsultan di pertanahan. Jadi makin banyak orang yang nggak punya tanah. Jadi gimana kita mau ngomong soal reformasi? Tapi ngomong-ngomong soal Pancasila yang sekarang nggak ada, aku yakin akan ada lagi. Ini bukan soal gambarnya. Gambarnya ada di gedung DPR, ada gambarnya. Di kantor-kantor ada gambar Garuda. Lagu juga ada, orang juga hafal. Kalau orang Madura bukan Garuda, Gruda. Garuda. Garuda Pancasila deh. Kan ngomongnya. Siapa tahu nek wis krisis tenan, Win, Pancasila nanti ada. Mungkin kita sekarang udah rusak, tapi belum rusak bener. Siapa tahu kalau udah rusak bener, Pancasila akan hidup dengan sendirinya. Siapa tahu. Atau sekarang diambang itu. Bahkan kemarin didirikan formal lembaga untuk kemudian mengembangkan ideologi Pancasila itu pun nggak ngefek ternyata. Nggak ngefek. Harus keadaan. Contohnya gotong royong dalam sebuah dekade, suatu dekade, hampir menurut aku tinggal kata-kata toh. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang gotong royong. Terus Bung Karno pernah bilang Pancasila itu sebenarnya kalau diperas lagi ada 3, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Kalau diperas lagi jadi 1, gotong royong. Ya, itu Bung Karno kan pernah bilang gitu.
Nah, terus sampai kemudian gotong royong itu nggak ada sampai ada COVID. Ingat nggak? Aku ingat orang itu masang ngirim makanan di orang yang kena korban Iya, COVID di rumah makan ya, kalau di rumah di makan. pagar, di kresek. Itu nggak ada di luar negeri manapun itu nggak ada. Nggak ada. Terus banyaklah saling jaga, terus ada ronda, ada orang-orang yang nggak masuk masuk komplek yang bukan tamu itu betul-betul nggak bisa masuk. Di Jogja terutama dijaga, ada yang ronda, ada. Jadi wah ini gotong royong. Jadi satu. Berarti karena kondisi yang di luar ini Sudah di luar nalar, baru namanya gotong royong itu nyata bukan nggak cuman kata-kata. nggak perlu ada bintek, nggak perlu ada Nggak ada, sosialisasi, nggak nggak perlu perlu ada. ada badan apa GPI, apa badan pembina apa Pancasila itu nggak perlu ada itu nanti pada keadaan betul-betul mentok Pancasila ada. Nah, berarti memori kolektifnya itu sebenarnya chipnya, DNA-nya itu masih ada sebenarnya di kita. Mudah-mudahan kayak kasus gotong royong itu harapanku begitu. Pancasila sampai hari ini menurutku nggak ada. Yang ada baru nama, teks, dan gambar. Mudah-mudahan kayak kasus gotong royong, Win. Begitu kita udah mentok kabeh, apalagi sekarang mau ada perang dunia ketiga, siapa tahu kayak gotong royong. Aku terharu orang tiba-tiba berjemur, cari vitamin D, dan anak-anak muda itu menyediakan kursi-kursi buat orang-orang tua yang berjemur di jalanan. Waktu ingat nggak COVID itu? Itu gila gotong royongnya. Apotek-apotek tertentu sampai tanpa tanpa perintah dari Pak Luhut, tanpa nyortir satu orang hanya boleh beli antibiotik satu. Ada teman-temanku apotek di Batu tanpa Mm, mm, belum ada instruksi supaya ini rata. ya. Bayangkan ya Pak, tanpa ada instruksi apa-apa. Sebelum Jokowi keliling kunjungan mendadak ke apotek-apotek. Mm, mm, Itu mm. sudah ada beberapa apotek yang gitu. Gitu. Nah, terus tadi ngomong soal kenapa kok jadi begini. Kalau secara kebudayaan ada istilah opo ae sing sakmadya. Sakmadya itu jalan tengah. Katanya di Islam juga gitu. Sebaik-baik urusan yang di tengah-tengah. Kesetiaan. Katanya gitu. Gitu kan. Mungkin. Nah, kita lihat Bung Karno gencar dengan revolusi. Didongkel oleh revolusi. Gitu loh. Pak Harto gencar dengan pembangunan, sampai disebut Bapak Pembangunan Indonesia. Dibantai oleh hasil pembangunan itu sendiri. 3 bulan sebelumnya, Pak Harmoko Ketua MPR waktu itu bilang rakyat masih mendukung. 3 bulan kemudian dia datang lagi ke istana minta Pak Harto turun. Rakyat gitulah. Gus Dur berjuang habis-habisan sejak zaman Pak Harto tentang demokrasi. Dilibas oleh demokrasi. Nah, sekarang kita ini reformasi, Pak Jokowi dijatuhkan secara nggak enak juga oleh reformasi. Saya kok takutnya gitu. Karena nggak sakmadyo. Yang kedua, jangan-jangan di tengah gerakan yang tidak sakmadyo, yang balance itu, ada niat. Sampean masih percaya nggak segala sesuatu tergantung niat juga? Masih percaya nggak? Enggak. Nggak percaya, oke. Jadi aku harus menjelasin apa gitu. Kalau percaya, aku bisa menjelasin. Kalau niatnya A, jadinya A. Niatnya B, jadinya B. Makanya di dalam pengadilan itu yang paling dicari oleh hakim kan mens rea, niatnya. Kejahatan tanpa niat jahat bukan kejahatan gitu loh. Mungkin niatnya waktu itu bukan memperbagi bangsa ini. Mau gantian menikmati kekuasaan. Niat reformasi itu. Jadilah kita seperti ini. Gitu Karena pembelaannya. sudah terlalu lama yang namanya kekuasaan itu cuma dipegang satu kelompok. Iya, jadi niat reformasi itu mungkin sekelompok orang betul-betul tulus, tapi sebagian orang dengan dendam. Hati-hati dengan dendam. Itu secara kebudayaan. Nek sampean jadi polisi dan memberantas bandar narkoba, memberantas dengan dendam bukan demi tegaknya hukum. Biasanya anak-anaknya Iya. sampean kena narkoba. Cek deh. Itu wisdom dari leluhur kita. Salah satu yang kemudian aku gemes itu, Nah, kesannya itu kemudian hari ini begitu gampang
hal-hal yang dulu itu seolah-olah menarasikan bahwa tentara, polisi itu tidak boleh lagi di ruang sipil itu kan saat itu prosesnya kencang sekali. Tapi begitu kemudian kejadian ya bahwa Jokowi ini tiba-tiba bisa jadi dirjen, bisa jadi itu nggak ada penolakan. Ya namanya lagi-lagi KPK contohnya ya untuk korupsi itu waktu itu benar-benar sesuatu yang ya diperjuangkan gitu. Tapi kemudian hari ini tambah gila-gilaan korupsi. Nepotisme itu saat itu menjelaskan bahwa kenapa sih kok duduk anaknya duduk nggak semuanya dari keluarga. Lah iya kan Pak Harto itu dijatuhkan juga gara-gara Iya nepotisme makanya. KKN. Tapi sekarang isu itu muncul lagi gitu loh. Dan munculnya itu kayak apa kita itu pendek sekali sih memorinya. Munculnya bukan saja muncul, ini bukan aku yang ngomong, ini Pak Heeh, Mahfud yang ngomong heeh. di podcastnya. Lebih lebih dari zaman Pak Harto, lebih parah. Karena bahkan Pak Harto dulu aja pas Mbak Tutut dijadikan Menteri Sosial, Hmm, itu tuh kayak hati-hati banget gitu kan. iya ya. Padahal kan ya Setelah beberapa tahun, setelah berapa puluh tahun itu kan ya, setelah dan Mbak Tutut juga sudah terkenal memang kegiatan sosialnya ya. macam-macam. Lah ini anak kemarin sore sekolahnya belum Ya nggak apa-apa, jelas. artinya sampean perlu merenung lagi, Win. Percaya atau enggak sama niat. Aku sih percaya kuwi. Ya wis, Nek niat. aku nerima sekarang bahwa itu mungkin. Coba sama jelaskan kenapa kemudian itu kalau ternyata secara kebangsaan Karena dendam, Repot. Maka sekarang aku kenapa kok tidak begitu mendukung kegiatan-kegiatan yang lain-lain, yang anti Jokowi, anti apa. Karena aku mencium ada kebencian pada Pak Jokowi. niatnya pokoknya ngantemi Jokowi. Mo- menurutku kalau mau mengganti atau melengsarkan sebelum tanggal 20, melengsarkan, oke, tapi jangan karena kebencian. Karena pengen mendandani, misalkan Forum Tanah Air yang mengundang Iya. diaspora yang kemarin dikacaukan oleh preman-preman itu. Betul nggak niatnya? Bukan karena kebencian. Karena kebencian itu karmanya berat. Banyak temanku polisi yang anaknya kena. Karena aku tanya, aku takon, sampean waktu ini jenderal. Ketika sampean membasmi narkoba dengan kebencian atau enggak, dia, "Wah, ya susah. Susah campur aduk antara menegakkan hukum atau kebencian gitu loh. Susah, Jo." Terus aku tanya, ada nggak anak sampean yang kena? Dia agak nerawang gitu. Anak saya nggak, tapi keponakan saya yang kena overdosis. Gitu. Jadi makanya kenapa aku berjarak terhadap kegiatan yang mau mendongkel Jokowi sekarang? Karena ya aku setuju kekurangan-kekurangan Jokowi, tapi aku mencium bukan niat sepenuhnya untuk memperbaiki keadaan, tapi ada dendam pribadi. Sekarang aja yang soal Mulyono, aku berdoa ini, meskipun nggak banyak orang yang namanya Mulyono, tapi lebih banyak orang namanya Sugeng, atau lebih banyak orang namanya Agus. Tapi gimana kalau orang-orang yang namanya Mulyono itu bikin class action, nyewa Hotman Paris, untuk mengatakan bahwa kami keberatan karena nama kami Mulyono yang artinya mulia, dihina-dina sama netizen. Loh, bisa loh. Saya nama Mulyono, berapa coba survei di Jawa? Pasti banyak orang namanya Mulyono. Kan artinya mulia. Panjang umurnya serta mulia. Mulia Mulyono, orang-orang yang ingin dimuliakan. Terus dihina-hina. Sampai ada anaknya pakai kaos Mulyono aja dihina. Itu kalau aku jadi orang nama Mulyono, aku akan bikin class action, aku akan minta Hotman Paris atau siapalah jadi. Kan aksi massa ya orang-orang yang bernama Mulyono. Kalau Sugeng kan ada persatuannya di FB itu. Agus, Agus ada. Kadang-kadang mereka reuni gitu loh. para Agus Nah, sedunia. gimana kalau Mulyono sedunia ngumpul, nggak terima namanya dijelekin. Yang Mulyono begitu kan cuma satu. Kami nggak gitu ya, misalkan gitu. Kami betul-betul mulia. Siapa tahu? Kalau aku agak berbedanya gini, Gimana, nggak apa-apa? mungkin itu tidak sebagai ekspresi dalam tanda petik hanya sekedar ekspresi kemarahan atau kebencian pada Jokowi. Tapi ekspresi desperate ketika kemudian lah nggak ada lagi ya cara yang mereka bisa tempuh secara ya kalau ngomong kita sebagai sebuah bangsa punya et, kenegaraan, punya tatanan yang itu memungkinkan itu Win, ketidakpuasan itu bisa disalurkan itu. pada haul ke-19 Hmm. Bapak bangsa, guru bangsa kita namanya Bapak Nurholis Majid. Hmm. Aku datang. Aku diminta monolog.
Di situ ada banyak intelektual hadir, termasuk yang sekarang hampir seluruhnya sudah nggak suka Jokowi sekarang lah. Aku bilang apa coba? Kalian itu nggak bisa cuman maki-maki Pak Jokowi sekarang. Aku bilang di forum. Ada Butet. Kenapa? Nggak cukup. Kalian harus minta maaf dulu ke seluruh rakyat Indonesia. Karena 2014 kalian semua yang memuja-muja Jokowi. Mestinya kalimat lengkapnya, hei rakyat Indonesia, aku mohon maaf ya. Pada 2014, aku telah terlalu memuja. Sekarang aku ganti mengkritik Pak Jokowi karena bla 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 bla. Gitu loh. Karena janji-janjinya beberapa tidak ditepati. Mungkin begitu. Tapi pertama, Kompas datang. Aku bilang ke Kompas juga, ada pemimpin Kompas datang. Kompas harus minta maaf juga. Karena dia juga yang membesarkan Jokowi. Dua Enggak, itu dulu. Bagaimana? Ini kan anomali. Sekarang maki-maki Jokowi aktivis-aktivis. Mereka dulu yang aku itu nge-tweet tahun 2014 ngeritik Jokowi. Habis Twitterku. 2014. Aku bilang 2014 waktu Pak Jokowi masih berhadapan dengan Pak Prabowo sebagai capres. Dua-duanya capres. Ingat nggak? 2014 ya. Aku bilang, pemimpin tangan besi mematikan nyali. Pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Yang kedua jelas arahku ke Pak Jokowi. Pemimpin dari awal itu aku diserang habis sama buzzer. Aku diserang habis sama buzzer. Iya, aku diserang. Kenapa mereka nggak minta maaf dulu ke aku? Kalau nggak ke rakyat Indonesia minta maaf dulu lah ke Tejo. Jo, aku minta maaf ya dulu ya. Aku salah. Aku selalu bilang pakai teorinya dokter adalah para psikolog. Jangan-jangan Pak Jokowi tidak berubah. Kita saja yang dulu nggak bisa melihat aslinya. Ayo dong kita ngaca juga sekarang. Kemarin Sri Mulyani ada podcast Sri Mulyani di podcast, bukan podcast, direkam gini tentang market. Market itu, ini Sri Mulyani ya, seperti melihat market itu seperti halnya kita jatuh cinta. Kalau kita lagi jatuh cinta, market yang buruk itu nggak kelihatan. Begitu market itu sudah buruk, terus para mengeluh pengusaha, loh ini marketnya kok gini. Terus Bu Sri Mulyani, dari kemarin udah gitu, tapi karena waktu itu kalian dibutakan oleh cinta. Aku kadang-kadang mikir, jangan-jangan Bu Sri Mulyani nyindir Pak Jokowi nih, gitu. Nyindir kasus, ada kok agak di TikTok. Aku tadi mau bilang gini, 3 hari yang lalu itu kan Mas Made Supriyatma ke sini ngomong persis sama Bung Tejo bahwa gejala untuk kemudian Jokowi seperti itu tuh ya nggak sekarang. Kan dari mobil yang katanya 6.000 atau berapa ribu itu udah terjual ya. Itu udah di awal-awal, ternyata nggak ada. Mestinya dari situ kan karakter yang itu kemudian sangat apa ya istilahnya nyebutnya, mungkin oportunis itu kelihatan sekali dari awal. Aku nggak ngomong itu, aku nggak ngomong oportunis. Ini setiap orang punya kekurangan, itu disclaimer-ku dulu aja. Tapi bayangkan kalau nggak salah cek, wali kota Solo belum selesai, pindah udah ke DKI, oke? Di DKI janji kalau nggak salah akan menyelesaikan. Terus presiden. Dari situ aku sudah itu gitu loh, Kang Win, gitu. Tapi mereka nggak mau melihat, mungkin kayak Sri Mulyani, orang kalau lagi jatuh cinta, tapi bisa dimengerti juga waktu itu mungkin karena orang takut militerisme. Kalau di tangan Prabowo, maka jatuh cintalah pada Pak Jokowi. Nah, ketika orang jatuh cinta berjuta rasanya, kata nenek Titi Puspa. Oh, itu kata Gomblo. Bagiku sinar mentari. Kalau cinta melekat, kucing rasa coklat, itu Gomblo yang bikin Indonesia
Merah darahku, orang kenalnya itu. Tapi Gen Z harus tahu, Gomblo ini terkenal di lagu, aduh aku lupa judulnya apa itu. Judulnya apa? Kalau cinta melekat, kucing rasa Lha iku lak coklat. koncone sampean wong Iya, Surabaya. Gomblo. Seneng biliar dia. Jadi, ya Bu Sri Mulyani sudah mengatakan, market nggak berubah. Kita aja yang kalau lagi jatuh cinta nggak ngelihat kelemahan-kelemahannya. Maka aku termasuk yang menolak itu, Win. Iya iya, Ah, kenapa Pak Jokowi berubah? Loh, aku mau memberi pertanyaan tapi sekaligus juga semacam penjelasan dulu, karena aku juga dulu pelakunya itu. sampean harus minta maaf ke aku kalau Aku gitu. tapi nggak misui sampean, aku nggak pernah Aku misui. dibully habis di Twitter. Aku dibully habis. Nggak, kalau aku dulu membayangkan gini, 2014 itu memang ada upaya mengglorifikasi Jokowi. Itu kan sebenarnya upaya untuk kemudian ya Supaya semacam nggak Prabowo kan? pertama pasti nggak biar Iya. nggak Prabowo, Heeh. tapi waktu itu untuk semacam biar penyeimbang. Karena saat itu kalau ngomong tingkat pengetahuan apa istilahnya, elektabilitas, popularitas sama elektabilitas kan jauh sekali dengan nah, untuk kemudian biar seolah-olah sebenarnya kapasitasnya orang ini sama loh dengan Prabowo loh gitu kan. Kapasitas demokratis, kapasitas ini meskipun nggak terbukti, nggak ada ya hanya sekedar wali kota itu ya. Tapi nggak pernah kan kita tahu pemikirannya Jokowi punya pidato kebangsaan, punya apa itu kan nggak pernah. Nah, untuk kemudian menjustifikasi bahwa ini saya tidak sedang membeli kucing dalam karung itu ada upaya memang kemudian untuk menarasikan bahwa memang kapasitas ininya ada itu dan kebutuhan untuk menarasikan bahwa dia itu pantas sebagai presiden ini, sebagai pemimpin bangsa, kebablasan jadinya ya tadi memberhalakan dari awal tadi. Iya, Hal-hal yang makanya aku nulis, hal-hal yang sebenarnya kasat mata itu adalah bentuk kekurangan akhirnya iya, diamkan di ini gitu kan. pemimpin tangan besi mematikan nyali, pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Sehingga kalau terjadi seperti ini, pertanyaanku, ketika rezim Pak Jokowi mengubah Undang-Undang KPK, kalian membiarkan eh, Undang-Undang Ciptaker, Cipnaker apa Ciptaker? Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Kalian diam aja. Bikin undang-undang ini kalian diam aja. Terus sekarang begitu sampai ke keputusan MK 90 itu yang kontroversial yang akhirnya Pertama, Gibran. Ya aku enaknya manggil Mas Gibran atau Gibran ya, pantasnya kalau muka kayak aku ini. Mas Le. Gibran, Le Gibran, Le Gibran menjadi calon bisa jadi itu orang baru wah guru-guru besar baru ini dah yang sebelum-sebelumnya kemana gitu Win. Jadi gumunan itu juga bagian dari problem kita berarti ya. Makanya betul di kebudayaan kita di Jawa terutama ojo kagetan ojo gumunan Ojo dume. ojo dume orang kalau biarkan terus melakukan ini baru kaget lo menciptakan cipnaker ya apa undang-undang ciptaker Asalnya itu cipta lapangan kerja, tapi ketika disingkat jadinya nggak enak, cilaka itu. Akhirnya lapangannya dihilangkan. Oke, Cipta kerja. Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, dan lain sebagainya, kok dibiarin, kok nggak ada perlawanan seperti 22 Agustus kemarin. Gitu. Begitu sudah, ini baru muncul 2022 Agustus 24. Ya kayaknya mulai perlawanan itu kan ketika dia mewacanakan 3 periode atau Ya, karena ada COVID terus mau nambah 2 tahun itu kan sebenarnya mulai bahkan di 2 periode, tiga periode itu, banyak pembenaran masih, jangan lupa. Yang melawan itu bisa diserang di medsos. Artinya buzzer masih banyak waktu itu. Yang pasang badan masih banyak. Kenapa kok 3 periode? Karena ada COVID. Oke. Sehingga eksekutif tidak bisa bekerja leluasa karena 3 tahun itu sudah betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ada yang begitu. Baru belakangan ini aja yang kan hampir nggak ada orang yang pasang badan. Bahkan Karni Ilyas bilang sekarang kalau nyari narasumber, Karni Ilyas nyari narasumber yang belain Jokowi susah. Kecuali mungkin Muhammad Kodori gitu loh. Gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Artinya makin susah. Baru belakangan, dulu-dulunya enggak. Ini kan seperti kalau di kebudayaan kita
nek arep mateni kodhok, ojo langsung nang air mendidih, dia akan melompat. Kodok ditaruh di air mendidih, dia langsung melompat, tapi di air biasa, tapi panasin diam-diam diam-diam, dia nggak tahu lama-lama mati, karena didiamkan terus. Nah, ini persis begitu. Bikin ini dibiarkan, bikin ini dibiarkan. Terus kalau nggak salah keputusan MK tentang Cipnaker itu, MK bilang nggak berlaku, nggak bisa, tetap aja diberlakukan. Nggak ada sanksi, nggak ada apa. Gitu loh. Lama-lama kan terus Jadi karena proses yang dibiarkan. dan pelan-pelan itu kan Mhm, mhm. nggak kroso tadinya ini Ya ketika kayak kodok dicemplungkan di air, mmm, suike lah, jangan kodok lah. Sampean nggak makan suike kan? Ya, kalau pelan-pelan, dia nggak kerasa lama-lama mati. dan itu yang kemudian menjelaskan kenapa sekarang bagi Bung Tejo telat untuk teriak-teriak itu. Wis Enggak, meloncat kabeh. aku tetap ya, lebih baik terlambat. Guru-guru besar UGM, guru-guru besar UII, guru-guru besar UI, yang terutama yang masih keputusan MK 90, oke telat gitu loh. Tapi lebih baik daripada nggak ada gitu. Gitu, gitu. Kalau misalnya kemarahan itu apa istilahnya? Ya tetap bertahan sampai dan ada perubahan. Dampak kemudian menjadi semacam kesadaran bahwa ini nggak yang kayak gini tuh nggak bener. Itu gimana cara memunculkannya? Aku jelek-jelek ini kan presiden Jan kan, gitu loh. Nah, di negara Jankers itu ada lagu kebangsaannya judulnya Jan. Cuk, jancuk. Cuk, jancuk, jancuk, jancuk. Cuk, jancuk, jancuk, jancuk. Kayak darang, darang, darang Sik, ya. algoritmanya YouTube itu ada pengaruh gak ke kata-kata umpatan itu? Nggak ada itu. Di TV aja beberapa boleh udah. Karena aku bikin buku tentang jancuk. Mhm. Itu yang terbitin Kompas juga. 2012. Jadi syairnya gini. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan jancuk. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya? Lo bukan jancuk. Itu lagu kebangsaan kami gitu. Kalau mau ngutang nggak bisa ngutang, apa namanya? Lo bukan jancuk. Kalau mau ngutang nggak bisa ngutangi, apa namanya? Lo bukan jancuk. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi. Ayo kaya mbok jangan kaya sendiri. Mau ngutang itu kuno kuno kuno, nggak bisa ngutangi juga kuno kuno kuno, semua podo wae, namanya jancuk, sami mawon nami ini pun jancuk. Ini berhubungan sama rasa malu mau kaya sendiri, tambah lama tapi tambah goblok, tambah pinter tapi tambah sombong, Kok itu anake nggak ada. golekno kerja anake itu nggak Lah ya, masuk, itu nggak belum, waktu itu kan belum, itu tahun 2012. Nah, waktu itu aku belum bisa membayangkan bahwa rasa malu bangsa ini makin lama makin nggak ada. Aku belum bisa membayangkan bahwa seorang tersangka masih berusaha mencalonkan diri. Oke. Bahkan ada yang dilantik di dalam penjara. Ada kan gitu? Ada. terpidana yang Terpidana. Heeh, iya. Bahkan di pemilu sekarang ada yang diberikan karena terpidana. Berarti kan nggak ada rasa malu. Ketika jet pribadi menjadi sorotan orang, dan itu terus kemudian dijadikan candaan oleh yang bersangkutan di forum internal partainya. Nanti kalau begini nanti tak kasih hadiah jet kalau pribadi. menang Pilgub Jakarta. Itu menurutku sudah nggak ada rasa malu itu. Gitu loh. Memang itu aku juga lagi bertanya ini, kenapa rasa malu itu kok makin lama makin nggak ada. Kalau Menurutku pemimpinnya itu tidak punya rasa malu, itu mungkin bukan fenomena yang baru, tapi bahwa kemudian pemimpin yang tidak punya rasa malu ini diterima dan didukung oleh sebagian besar masyarakat, itu kan yang paling menakutkan itu kan. Berarti masyarakat sendiri juga sudah hilang semua itu nilai-nilai sesuatu yang kita banggakan sebagai nilai-nilai budaya. Ya nggak tahu terbentuknya mulai kapan ketika hari ini kita masih dikenal sebagai salah satu pusat apa keanekaragaman kultural, tapi ternyata nilai kultural yang
bentuknya yang paling kasat mata aja rasa malu, etika, norma, itu sudah nggak di mayoritas itu ternyata tidak jadi masalah. Ketika itu hilang, itu jadi kan yang paling menakutkan kan itu, Mbak. Gimana kalau Aku agak nggak setuju bahwa nggak adanya rasa malu, makin tipisnya rasa malu, itu bukan fenomena yang baru. hmm, Dari dulu ada. Setauku baru muncul fenomena ini setelah reformasi justru. Bukan cuma pada zaman Pak Jokowi loh ya, dengan segala hormat. Karena Pak Jokowi juga hadir waktu aku mantu gitu. Jadi aku harus tetap menghormati gitu. Gitu. Jadi gitu. Aku keberatan Win kalau bilang nggak adanya rasa malu itu bukan fenomena. Di zaman-zaman sebelum reformasi aku masih masih melihat itu. Di zaman-zaman sebelum reformasi itu ada korupsi kebocoran sampai 30%, kata bapaknya Pak Pak Prabowo, yaitu Profesor Sumitro. Dia mengatakan 30% bocor, tapi setauku dari teman-teman ada proyek itu jadi dulu, baru habis itu dibagi-bagi sisanya. Sekarang dan mulai sejak zaman Pak SBY mulai kecil-kecilan ada. Ada proyek belum, itu sudah dibagi-bagi sih. iya saya ngalami. Nah, mengalami sendiri. Artinya rasa malu dulu nggak gitu. Dulu proyek bendungan, proyek jalan, itu selesai dulu. Makanya jalan tol, kalau sampean seneng nyetir, tol paling enak tetap Jagorawi. Jagorawi tol zaman Pak Harto. Mungkin korupsi nggak terlalu banyak. Enak nyetir di Jagorawi itu. Set. Kadang-kadang kemudi dilepas itu, mobil masih bisa zet gitu. Kalau yang nggak tikungan tuh. Artinya betul-betul rata. Perkerasannya. Sekarang jalan tol hampir setiap bulan atau setiap minggu diperbaiki. Mungkin supaya ada proyek juga. Tapi ada juga jalan tol yang rasa perahu, iya kan? Jalan layang MBZ itu kan? Iya. Pasti karena ada banyak kebocoran. Artinya aku nggak setuju. Tapi aku setuju bahwa kenapa masyarakat apa kayak tadi membiarkan Iya, apa? menerima gitu loh. Nah itu aku setuju itu. Makin lama juga makin menerima tidak adanya rasa malu itu. Aku Jangan-jangan setuju. kemudian menerimanya itu lagi-lagi sama kayak dendam reformasi tadi, hanya sekedar karena nggak kebagian, nggak ada kesempatan untuk melakukan itu ya. Nanti ketika ada kesempatan ya dilakukan sendiri gitu. Itu kan yang paling menakutkan dengan Aku dulu belum pernah lihat koruptor yang ketangkep terus melambai-lambai gitu ke kamera. Setelah zaman reformasi aku melihat. Berarti kan nggak ada rasa malu. Lah iya makanya. Dan itu kan dikuatkan ke mereka karena kemudian merasa masyarakat nggak masalah gitu. Itu loh yang aku kenapa sih kemudian ini contoh korupsi ya. Perilaku yang mengambil haknya orang. Gede banget bahkan itu kan nilainya. Orang sebegitu kebas untuk kemudian menganggap itu sebagai sebuah perilaku kriminal yang itu mestinya tidak hanya dapat sanksi pidana tapi sanksi sosial apalagi harusnya. Tapi ketika begal atau apa mau pencuri motor ketemu di kampung, orang itu hampir semuanya kepingin memasa itu kan, memukuli langsung tanpa kita tahu misalnya narasinya bahwa ternyata anaknya lagi kelaparan atau misalnya gitu kan, yang bisa jadi itu secara moral itu ada pembenar untuk melakukan itu, tapi orang langsung merasa bahwa itu salah dan itu harus mereka merasa menjadi hakim. Ini disonansi ini apa keterputusan antara sama-sama menyikapi sebuah tindakan yang sama, mencuri haknya orang gitu ya, mengambil haknya orang. Tapi kenapa responnya ini penjelasannya secara budaya gimana, Bu? Waktu aku pengajian di Jambi, ada kiai, ada ustadz yang mengatakan ini, sebuah hadis dan aku cek ke beberapa teman yang mengerti itu, katanya bukan hadis palsu. Intinya, pemimpin itu hanya cerminan dari rakyatnya. Itu juga agak klop dengan budaya Jawa. Nek kon ngono, kowe oleh pemimpin sing ngono. Nek kon mencela-mencele, pemimpinmu mencela-mencele, nek kowe bahasa Jawa nggak boleh ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau kamu mencela-mencele, kamu dapat pemimpin yang mencela-mencele. Kalau kamu iri hati, kamu akan dapat orang yang iri hati. Itu bukan jodoh antara rakyat dan pemimpin saja. Konsep jodoh itu suami istri bisa.
Kalau kamu, suka judi, mungkin kamu nggak ketemu istri yang suka judi, tapi ketemu istri yang, iri hati. Hmm, Heeh, itu. Karena iri hati ada dasarnya orang berjudi, iya 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 gitu. iya iya. Jadi klop seperti itu, jodoh. Nah, mungkin kita ketemu Mulyono atau ketemu Mukidi atau siapalah, apapun lah, nanti kalau aku ngomong Mulyono dituntut sama orang-orang yang bernama Mulyono kan, nggak sesuatu lah jangan itu. Mungkin karena kita memang sering nggak menepati janji, sering nggak tepat waktu. Win, orang kayak aku itu susah loh, Win. Kadang-kadang aku juga kurang ajar. Karena hidupku tidak dari gaji yang jelas. Kadang-kadang aku sudah sanggup tanggal 5 misalkan dalang di tempat A yang honornya segini gitu. Tiba-tiba tanggal 4 ada seorang kaya, ada aja nanggap tanggal 5 honornya segini. Sekian kali lipatnya. Aku bisa aja kan membatalkan yang aduh aku apa nggak enak atau tapi aku berusaha untuk menepati yang walaupun agak nangis juga di sini. Sambil ndalang, "Kuwi gonjang ganjeng lawang jancuk," gitu kayak gitu. Ya, Coba teko rono mau. heeh, coba teko rono, heeh. Jadi kemarin Cak Lontong mantu, Hmm. tanggal 7 kita datang, tanggal 7 September ke Surabaya. Begitu dia ngundang aku telepon, balasanku gini, "Cak Lontong." Dia kan mengkritisi Jokowi sekarang, gitu. Terus, "Cak, misalkan H-1 datang utusan dari Pratikno, orang istana, untuk Cak Lontong stand up komedi di istana, gitu loh. Dengan cek kosong yang Cak Lontong sendiri suruh ngisi, gitu loh. Apakah mantunya kan diteruskan? Kayak gitu dia, "Oh jancuk dong," gitu. Terus dia guyon juga, "Enggak, Cak, aku akan berusaha malah kalau bisa tak undang dia datang ke sini," gitu loh, gitu. Karena godaan-godaan enggak, tentang janji. Nus, aku sesuk iku, diundang nang Bandung itu gratisan loh, gitu, gratisan. Pada saat yang sama besok malam itu aku akan dapat segini. Serius ini wallahi. Tapi Rupanya yang gratisan sudah duluan. yang gratisan, ya tapi rodok cekot-cekot nang kene gitu loh. Tapi, eee, itulah suatu latihan komitmen. Jangan-jangan rakyat secara umum nggak pegang janji, sehingga pemimpinnya nggak pegang janji juga. Kebalik ya berarti selama ini ya. Sehingga tanggal 22 Agustus itu, ya kalau kita mau pakai yang ramai itu di Senayan hampir di 20-an kota, Iya. itu sampai Kendari, Jogja. Jangan-jangan mereka tidak mendemo Pak Jokowi, tapi sedang mendemo dirinya sendiri, Mendemo ketidakkonsistenannya. dengan dirinya sendiri. Karena kalau kita konsisten, aku yakin banget berdasarkan hadis yang sesuai dengan tradisi Jawa itu, kita akan dapat pemimpin yang konsisten juga. Itu ilmuwan politik juga ada yang menyatakan yang persis sama itu. Cuman aku lupa namanya siapa itu. Jadi masyarakat itu selalu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan karakternya masyarakat gitu. Tidak mungkin Oke. ada yang beda ininya. Karena bahasa komiknya Joker itu juga pernah bilang gitu, you got a criminal which you deserve gitu kan. Iya, Ya kamu akan akan dapatkan dapat yang penjahat yang sesuai. seperti yang kalian masyarakat itu ini kan. Nah, enggak artinya bahwa memang itu tidak bisa dilepaskan kehadiran hari ini sosok pemimpin, sosok di semua lini lah, semua itu pasti akan mencerminkan gimana kondisi masyarakat itu. Aku sepakat di titik itu. Tapi pertanyaannya kemudian ketika kita kepingin merubah ini menjadi tidak seperti itu, apa salah kemudian yang dituntut duluan untuk pemimpinnya, bukan masyarakatnya? Nah, itu juga aku mau bilang. Kalau pemimpin tergantung pada yang dipimpin, nggak akan ada perubahan sejarah. Nek rakyat yang ini, pemimpin yang ini. Kalau rakyatnya culas, akan dapat Hmm. pemimpin yang culas. Hmm. Oke? Gimana munculnya nabi-nabi itu? Itu kan muncul di tengah masyarakat yang kacau balau. Aku setuju sampean. Berarti sekarang, ya dengan segala hormat kepada presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk
memulai tahun 0 setelah 20 Oktober nanti. Tahun 0 untuk segala bidang. Maksudnya tahun 0 bukan kayak Pol Pot di Vietnam yang tahun 0 itu maksudnya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama yang itu. Aku setuju itu. Aku setuju. Kalau enggak, ini kan lingkaran setan. Lu kalau gitu kita mengubah rakyatnya dulu. Oke, kalau gitu kita aktifkan lagi dai-dai, pastor-pastor atau siapalah untuk mendandani hatinya. Tapi enggak semua pastor, enggak semua ulama juga bisa dipegang kan. Ada ulama yang gini aja. Ini Oktober ini aku pameran di Ponegoro, lukisan Pangeran Diponegoro. tentang Diponegoro, babat Diponegoro. Itu di Jogja. Ada 50 adegan, mulai dari Diponegoro memberontak sampai Diponegoro ditahan Belanda itu, 50. Aku kebagian adegan yang ke-49. Oke. Dia yang sudah di Bukan, adegannya Kiai Mojo meledek ulama-ulama dekingan Belanda. Artinya bahkan pada zaman itu, ulama aja ada 2. Ada ulama yang pro istana, ada ulama yang bebas. Nah, maksudku, ulama-ulama atau pastor-pastor yang bebas ini menghidupkan lagi hati, ayo jangan punya rasa sirik, dengki, serai. Ayo kalau kita demo, demo tapi dengan niat nawa itu untuk memperbaiki keadaan. Bukan bukan untuk dendam sama Pak Jokowi dan keluarganya. Oke, kalau kita nge-tweet, sebelum nge-tweet, pastikan dulu sebelum jempol mudek, kamu nge-tweet, ngeritik Pak Jokowi, ngeritik DPR dan lain sebagainya itu ngeritik karena untuk memperbaiki keadaan atau karena kebencian. Begitu karena kebencian, hentikan jempolmu, hapus, cancel. Jangan jadi, misalkan bisa gitu. Tapi itu kan terlalu lama. Ya, Win. Paling enak dari pemimpin. Munculnya pemimpin-pemimpin di zaman Nabi itu kan bukan dari cerminan. Iya. Ada kasus ini. Setiap teori itu kan ada anomali. Setiap teori di fisika, air suhunya makin ke bawah makin cenderung membeku, kecuali pada 4 derajat Celcius. Di 4 derajat Celcius makin membeku 5 derajat, 4 derajat mencair lagi. Gitu kan? Setiap teori ada anomalinya. Nah, setiap teori kayak gitu pemimpin adalah cermin dari rakyatnya, ada anomalinya, dibikin anomali. Enggak, ini aku bikin, mungkin Pak Prabowo ya, aku akan meneladankan karena ingarso sung tulodo, seperti halnya kata Ki Hajar Dewantara, di depan aku memberi contoh. Dia tidak ada dendam sama, buktikan nanti Pak Prabowo nggak ada dendam sama Mbak Mega, nggak ada dendam sama Anies, gitu loh. Walaupun sekarang ditunjukkan berkali-kali dia ngomong kan, aku kan cuma dapat 11, ya kan? 11 dari 100 nilainya, ya kan? Beberapa kali diulang kan, orang bilang Pak Jokowi, Pak Prabowo Dik dendam. mantel gitu. Bahkan karena itu juga dia ditolak dari pencalonan gubernur. Ini tuh menurut orang-orang loh. Hentikan, rangkul semua. Anies Baswedan rangkul, semuanya rangkul. Habib Rizik rangkul. Ini nggak ada dendam. Pak Jokowi rangkul. Tahun 0. Kalau nggak kita kan kalau dalam bahasa Madura kargingan. Kargingan itu eker-ekeran terus. Itu. Harus ada yang memutus rantai itu ya. Memutus rantai itu kayak Pol Pot tahun 0. Ya mudah-mudahan memang nggak ekstrim Pol Pot ya, karena kemudian Pol Pot itu kan kemudian sarana Ya, ini kekuatan. kira-kira. Cuman yang masih menjadi ya semacam apa ya, semacam kekhawatiran gitu. Pak Prabowo itu kan ya pernah orang yang pernah trajektorinya itu ke pause gitu ya, apa kehambat gara-gara sampean dan teman-teman yang lain bengok-bengok tahun 98 itu gitu. Saya tuh masih ada kekhawatiran itu. Orang yang merasa bahwa aku 25 tahun nggak jadi presiden gara-gara kalian ini. Itu kan semacam membalasnya itu tadi itu juga ada kekhawatiran akan melakukan hal-hal yang ke arah otoriter lagi gitu. Nah, untuk menghilangkan itu gimana caranya? Mengaktifkan satu sisi yang potensial. Setiap orang itu kan punya potensial baik buruk. Rakyat mengaktifkan yang potensial positif dari Pak Prabowo. Aku sangat dekat sama tangan kanannya, nggak usah aku sebut, udah meninggal jenderal. Tangan kanannya Elbi Murdani. Elbi Murdani itu jenderal yang legendaris untuk urusan Intel. Dia pernah jadi Panglima ABRI untuk yang milenial yang belum tahu. Nah, ini tangan kanannya. Dia bilang gini,
Prabowo itu punya kecenderungan mendua. Karena dari kecil dia hidup dari pelarian-pelarian karena bapaknya. Bapaknya kan diusir waktu zaman PRRI. Apa konsekuensi anak yang hidup di perantauan? Dia itu akan diledek habis-habisan tiap hari oleh bule-bule itu. Oleh orang-orang asing di sekitar di sekolahannya. Oke. Dia sudah membenci Indonesia karena bapaknya diusir. Dia tiap hari juga dibully oleh teman-temannya sebagai bangsa underdog, bangsa Indonesia. Tapi menurut jenderal ini, ada kemungkinan lain. Dia justru dendam tumbuh nasionalismenya dan gak ada tandingannya. Justru karena mengalami Karena tekanan-tekanan dicemooh, dicibir sebagai bangsa dunia ketiga. jadi pengen membuktikan sebaliknya lah gitu. Pengen membuktikan sebaliknya. Cocok, Win. Gini, salaman dulu. Enggak, aku sampean jak katene nang Prabowo ilan. Iya enggak gitu. paham. Tugas kita memunculkan potensi yang itu. Kuat yang ini tadi. Bukan memperkuat potensi membenci. Bisa aja dia ini mumpang-mumpung. Bisa loh. Aku benci sama aku, bikin rusak sekali. Ini yang membuat aku dulu dikuyo-kuyo. Bisa loh. Sampai aku ke Yordan. Ya, itu masuk akal juga. Tapi yang menurut jenderal ini, yang mendua, bisa saja totalitas cintanya pada tanah air nggak ada tandingnya. Dan mudah-mudahan itu yang kuat. Mudah-mudahan, amin. Nah, itu yang kita perkuat. Oke, satu lagi ini terakhir. Pak Prabowo sudah sepuh. Dengan kondisi kesehatan ya saya nggak tahu. Dan sistem ketatanegaraan kita memungkinkan kemudian calonnya ini menjadi penggantinya ketika ada apa-apa di tengah jalan. Dan itu saya mau tetap membuka itu sebagai sebuah ruang diskusi. Bahwa dulu ketika kita memutuskan Gibran itu tidak ada cukup wacana yang mendasari bahwa Wapres itu adalah banser benar, tapi ketika memang benar ada kondisi darurat dan sebagai sebuah bangsa itu sama pertanyaannya sama pentingnya dengan presiden ketika negara-negara modern itu kapasitasnya itu tidak mungkin hanya diposisikan nanti kan dia baru 2029 atau 2034 aktif, enggak, karena tiba-tiba kita nggak tahu sesuatu, presiden yang aktif itu di tengah jalan tidak bisa melanjutkan dengan kondisi kemudian kita tahu SDM sosok Wapres yang terpilih ini itu sampai enggak ada kekhawatiran sama sekali kalau tiba-tiba nanti dia akan jadi presiden kita. Aku setuju sama pengamat militer dari Universitas Pancasila, kalau nggak salah Pak. Belakangnya Ginting. Aku lupa Oh namanya. iya, Pak Ginting, Selamat Ginting. Selamat Ginting, Pak Selamat Ginting. Bahwa nanti triumvirat itu akan orang-orangnya Prabowo. Triumvirat itu berarti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kalau ada apa-apa dengan presiden, selain wakil presiden atau presiden nggak bisa kan triumvirat ini yang pegang. Menurut beliau, aku setuju itu. Ini Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri pasti all Prabowo men. Itu pertama satu. Dan yang kedua, pasti MPR, DPR, dan lain sebagainya bikin mekanisme sedemikian sehingga Gibran tidak naik. Aku punya firasat itu. Bukan aku mengecilkan Gibran, tapi aku punya firasat itu. Cuman yang aku ingin bilang ke kamu, Win, yuk kita hidupkan Pancasila betul-betul nyata. Cara menghidupkan Pancasila secara nyata adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Umur itu nggak janji. Hari ini di podcast ini, beberapa jam yang lalu, orang yang masih muda, temanku Marisa Haq meninggal. Marisa Haq meninggal. Aku mau ngomong umur nggak janji. Bukan soal dia sudah tua, Prabowo sudah tua, Gibran masih muda. Ini umur loh. Bisa aja Gibran duluan. Loh, kita nggak tahu. Katanya kita ketuhanan yang Maha Esa. Ayo kita hidupkan. Cara aku menghidupkan Pancasila, Win, waktu aku di Kompas, jadi wartawan 8 tahun, aku nggak pernah menulis tokoh meninggal karena. Waktu itu ada Jaksa Agung meninggal karena serangan jantung. Aku tidak menulis gitu. Aku menulis Jaksa Agung meninggal, Pak siapa namanya, setelah serangan jantung. Pasti setelah. Si B meninggal setelah kecelakaan lalu lintas.
Karena Penyebabnya bukan itu ya? karena mau kecelakaan kayak mau jantungnya nggak ada kayak, kalau Tuhan menghendaki dia hidup, hidup. 3 hal yang minimal yang sangat eksistensial di dalam hidup, itu kita serahkan pada Tuhan kalau kita mengaku Pancasila, nggak cuma di bibir. Karena sila pertama, jodoh, pangkat, kematian, rezeki. Cocok. Itu yang aku sekarang, ngasih tahu KPK juga, hentikan istilah duka cita untuk orang mati. Karena duka cita untuk orang mati itu mendorong lahirnya korupsi. Kenapa? Karena orang yang mati kita kasih ucapan duka cita, itu seolah-olah dunia ini segala-galanya, Win. Sehingga pergi dari dunia, sedih, makanya mumpung hidup di dunia, yuk korupsi. Yuk pamer. Yuk pamer kue 400.000. Mumpung di dunia. Terus karena loh, nggak bisa kan innalillahi wa inna ilaihi cari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada nggak turut berduka cita di situ? Artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Udah. Ya oke, terus ada yang bilang lagi, aku diserang tahun 2010. Itu aku nge-tweet, aku diserang oleh seorang artis, nggak usah aku sebut namanya. Loh, enggak Mbak, ucapan duka cita itu kan bukan untuk yang mati, tapi untuk yang ditinggalkan. Justru yang ditinggalkan harus dididik bahwa kematian bukan duka cita. Kalau kita mau jadi negara Pancasila loh. Wis tekane wis. Sekarang sudah mulai umum. Sekarang coba cek di Selamat Jalan, suka mulai umum loh. Terus ada yang bilang, ya Mbak itu kan Islam. Kita itu kan bukan negara agama. Kita ada menghormati tradisi juga. Ayo cek tradisi mana asli kita yang menduka citai orang meninggal. Enggak, aku ingat penyebutan almarhum itu di bahasa Jawa. Hmm, Itu namanya nyebutnya jenate, Bapak. iya, jenat. Itu kan kalau terjemahanku, itu kan dari bahasa Arab janati itu. Karena Surga. lidahnya wong Jawa kemudian Iya, itu jenate Pak itu gitu. iya. Artinya orang kemudian Berharap dia masuk iya, surga. Siapapun mau dia. atau Gento, suwarginya siapa gitu suargi. kan. Jadi di Jawa itu kalau ada orang meninggal namanya jenat. Jenat itu artinya surga. Diharapkan kita masuk surga. Atau suwargi Mbah Atau Sopo gitu. suargi. Suargi itu surga. Suargi Bapak, suargi Pak Harto, suargi Pak Habibie, gitu loh. Mau koruptor kayak mau Iya, iya, iya. apa, suargi. Suargi kalau sorry kalau Pak Jokowi nanti udah diambil, suargi Pak Jokowi, suargi Bu Iriana. Kita nyebutnya gitu. Enggak, tradisi kita enggak mengajarkan gitu, Win. Nggak usah jauh-jauh sampai ke 50-an. Tahun 50-an. Tahun 90-an ketika temanku Dalang meninggal, Selamat Gundono itu di Tegal. Itu pemimpin sukunya itu di liang lahat gagah ngomongnya, nggak meratap-ratap gitu. Hei Sira, Selamat Gundana. Sira saiki wis sorana. Nanging aja gentar. Nanti ada cahaya putih. Gitu gagah. Kamu jangan gentar nanti ada kerja. Terus nggak ada baju hitam-hitam. Aku khawatirnya kita dirusak oleh sinetron drama Korea nih. Dari mana orang mati pakai baju hitam-hitam? Di Toraja, bajunya makan nari-nari. Bahkan di 3 bulanan yang lalu aku dapat postingan dari Bata di TikTok. Nari-nari, pesta. Itu cara menunjukkan kita bahwa jenazah sudah sampai ke. Nah, ini masalah budaya. Terus beberapa sekarang udah kalau di Twitter sampai selamat jalan, nggak ada duka cita. Maksudku ini kan kecil-kecilan usaha supaya dunia itu bukan segalanya. Jadi buat apa korupsi? Aku bilang ke KPK, KPK kan ada fungsi penindakan, pencegahan, dan apa lagi pendidikan atau apa. Nah masuk ke program pendidikan, kasihlah ke kelas-kelas bahwa nggak ada duka cita untuk orang. Tapi lagi-lagi wartawan, pencegahan itu nggak seksi untuk diberitakan. Tapi penangkapan tuh seksi gitu loh, apalagi OTT. Wah gitu. Salah juga. Nah, apa salah wartawan? Enggak juga. Pembaca juga enggak suka membaca ketua KPK ke ruang-ruang kelas gitu ngasih tahu apa itu korupsi apa gitu. Gak konkret Enggak kan. konkret. Harusnya pembaca juga salah. Bahkan aku mudah-mudahan korupsi itu bukan kayak sihir. Kalau sampean pernah belajar sihir,
Kalau sampean mau jadi, dukun yang menghilangkan sihir, Win juga harus bisa nyihir. Itu dipraktekkan. Kalau nggak mau ke orang, dipraktekkan ke angsa biasanya, gitu loh. Baru nah maksudku, kamu nggak akan bisa mencegah korupsi kalau nggak pernah korupsi, gitu loh, gitu. Jangan sampai gitu loh maksudnya. Praktekkan dulu praktek korupsi supaya kalian bisa mencegah korupsi. Tapi kan bisa dikasih tahuin, iki loh lubang-lubangnya korupsi gini. Kamu bisa mencegah dari sini, mencegah dari sini. Maksud di ruang-ruang kelas, di ketua KPK, apa datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Bung Tejo, kita harus membumikan Pancasila, aku sepakat. Mewujudkan Pancasila tadi, biar Iya, ada kelihatan. iya. Dengan dimulai, saya pikir, ya kalau kayak gini tadi kan mungkin nggak terlalu terarah ya. Gimana ini jadi janjian untuk kemudian nanti di ketemuan berikutnya kira-kira yang bisa diterapkan tadi sekilas sudah. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu ternyata bisa nyambung ke berbagai macam hal gitu ya. Kemanusiaan kayak gimana Mungkin sih? satu aku bocorin yang persatuan. Gimana kita akan bisa bersatu secara hati ke hati? Kalau toleransinya permukaan, Win. Oke, Win. Silakan eh, jalankan agamamu. Kamu siapa namanya? Oji. Silakan Oji. Silakan jalankan agamamu. Aku menjalankan agamaku. Tapi dalam hati, tapi agamaku lah yang benar. Toleransi begini nih yang mudah dipantik oleh api. Mestinya aku usul di mana-mana. Silakan kamu jalankan agamamu, Win. Oji jalankan agamanya. Aku jalankan agamaku. Semoga kita nanti bertemu pada kebenaran yang sama. Itu baru toleransi yang sejati. Ini mudah dipantik. Itu kasih isu malah berontak lagi. Sekarang coba ada orang mau ibadah di apa Kristen diusir yang di kasus Bekasi ya kalau nggak salah. Bekasi. Oke ya, saya kira gitu dulu. Kapan-kapan kita Gak ngomong beneran soal. itu. Aku Oke, nggak basa-basi ini. oke. Aku akan nunggu menyediakan, ya lagi-lagi ini ruang publik ya, ruang publik Hmm. di mode sekarang jadi kursi apa jadi tempat cangkruan yang itu. Aku itu antara lain caraku menghidupkan. Aku nggak pernah bilang dia mati karena aku takut sama Tuhan. Mau itu urusan Tuhan sudah. Itu mati, lahir, jodoh, rezeki itu prerogatif nggak bisa karena setelah dia mati setelah tabrakan, dia mati setelah gagal ginjal. Lain dia mati karena gagal ginjal tuh ndasmu apa gitu loh. Nggak bisa. Katanya negeri Pancasila. Loh, katanya kita negara Pancasila. Masuk. Rasanya memang tema-tema yang kita obrolkan tadi itu agak susah dikotakkan gitu ya, karena memang Bisa. Gini, ngotakkannya gimana? enggak gini. Ketika aku dikasih tahu, nah aku buta ngerasa sama MH ya, Cak Nun kan. Ketika kita ngomong assalamualaikum, sekarang basa-basi. Assalamualaikum. Padahal itu ikatan. Aku mengucapkan salam padamu Kamu dan selamat, aku selamat. keselamatanmu juga menjadi bagian dari responku setelah assalamualaikum ini. Jadi itu bernyawa. Iya, masuk. Gitu loh. Maksudku, eh atau tadi ngomong, ketika kita ngomong soal ketuhanan yang Maha Esa, itu betul-betul dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan melakukan, kadang memaknai yang kayak gitu aja nggak ada panduannya, nggak ada. Kita dulu sempat punya butir-butir katanya pengamalan gitu kan. Gini loh, tapi kan kemudian itu dinarasikan oleh negara. Tidak semacam bentuk dari eksplorasi, ya katakanlah sosok mungkin yang punya waskito kayak Bung Tejo gitu yang bisa. Nggak bisa dari lembaga negara, Makanya Vin. Itu nanti kita ngomong dari kesenian sutradara film mulai bikin itu tentang itu, iya, tanpa harus ngomong Pancasila iya. tapi dihidupin lagi para penari, pemusik. Itu baru. Iya, makanya aku sepakat dengan itu Hmm, kemudian. itu loh, Nah, Vin. kita coba kemudian di ruang ini mendiskusikan itu sebagai bentuk semacam ya kesadaran-kesadaran baru itu loh. Oh, ini loh ternyata Hmm. kalau ngomong ketuhanan itu wujudnya, dan hari ini kan aku jadi malu juga akhirnya bikin salam Pancasila itu ketika wujudnya Keadilan ternyata sosial enggak. bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kampus-kampus ngajarin ekspansi, 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 terutama Keuntungan, kampus ekonomi. keuntungan. Sampai kan Iya, Mas. Brawijaya kan, terus enggak, katanya Pancasila tahe gitu. Di mana Pancasilanya? Masa kalah sama penjual gudeg di Margoyudan di Solo? Sering aku contohkan di mana-mana.
jam 2 bukanya jam 2 Iya, sekarang. iya. Jam 11 sudah antri. Kenapa nggak buka jam 11? Aku maluin. Ini soal Enggak, aku pasal di 5. kampungku juga masih ada Ya, yang kayak gitu. ini sila kelima. Kenapa nggak buka jam 11? Orang sudah antri mulai jam 11. Jawabannya, yang jam 11 itu Masih ada. jatahnya penjual gudeg yang lain. Nggak ada di Fakultas Ekonomi. Kalau bisa buka jam 11, jam 11. Kalau buka cabang di Depok. Malah buka cabang. Ya gimana? Kita bongkar dan kita pisui bareng-bareng kalau itu Oke. sesuatu yang karena si misui Presiden Jajuar, maka aku merasa aman gitu. Matur suwun Bung Sorry. Jiwo Tejo atas Ya. pertama atas apa ya keingatanku yang itu, kalau orang kelangenan ya mungkin ya, memori yang dulu pernah aku ngelihat sampean ngidolakan dan ketemu 25 tahun kemudian ternyata nggak ada yang berubah, nggak jadi Ini 20 tahun, 25 tahun. artis rekaman yang tiba-tiba harus pakai duit yang ini gitu. Siap. Saya tetap tutup dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila juga. Oke.